kita membaca serta firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, pelihara kami dengan kasih-Mu, sebab padamu kami terlindung dan dari-Mu sumber pengajaran yang membimbing kepada hidup. Sebab itu, bimbinglah kami untuk memahami firman-Mu dalam peristiwa kebangkitan-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam pertama Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak
menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku aku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja. Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal hal ini, kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama dalam ibadah syukur Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, tema perenungan yang menuntun kita, yang membimbing kita pada hari ini adalah kebangkitan Yesus, adalah jaminan kebangkitan kita. Jadi kebangkitan Yesus turut memberikan jaminan kebangkitan bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Kebangkitan dari dosa, kebangkitan dari maut yang adalah upah dari dosa, maupun kebangkitan dari segala persoalan, pergumulan, dan kondisi-kondisi terpuruk. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-34. Ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Korintus untuk menanggapi kondisi dan pergumulan jemaat di Korintus pada saat itu, di mana jemaat di sana sedang ada dalam pengaruh pemikiran Yunani, pemikiran orang-orang Yunani yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi jemaat di Korintus, yang mana mereka di dalam pemikiran Yunani itu mereka menganggap bahwa kehidupan ini adalah hanyalah kehidupan yang ada saat ini di alam semesta ini, di dunia ini. Setelah ini maka tidak ada kehidupan yang lain, sehingga mereka tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang mati, akan adanya kebangkitan setelah mati. Dan kemudian selain itu ada pun pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa kalaupun jiwa itu bersifat kekal, mana kalaupun ketika kita mati, jiwa kita masih hidup. Tetapi sesungguhnya ketika alam semesta ini dimusnahkan, ketika akhir zaman, jiwa itu pun akan turut hilang, akan turut mati bersama-sama dengan alam semesta ini. Sehingga dalam pemikiran orang-orang Yunani itu mereka tidak mempercayai akan adanya kebangkitan orang
Dan kebangkitan itu membawa keselamatan, membawa pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kemudian dengan kondisi ini, Rasul Paulus menuliskan bagian pembacaan firman Tuhan ini untuk jemaat di Korintus dan tentunya untuk kita sekalian untuk menjadi perenungan bersama. Hal yang pertama yang Paulus ungkapkan, nyatakan dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah tentunya Paulus menyangkal tentang pemikiran-pemikiran yang tersebar di jemaat Korintus pada saat itu. Pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan firman Allah, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan iman, kepercayaan dalam Yesus Kristus. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa jika orang mati itu tidak bangkit, dan dengan demikian dikatakan bahwa Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen, sia-sialah kepercayaan mereka jemaat di Korintus. Sebab di dalam iman kita percaya bahwa kebangkitan Kristus memberikan keselamatan, memberikan pengharapan, jaminan untuk selamat dari maut yang adalah upah dari dosa, maut yang memisahkan manusia dari Allah. Tetapi jika dikatakan di dalam pemikiran itu bahwa tidak ada kebangkitan orang mati dan tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kepercayaan mereka. Dan yang kedua, bahwa ketika pemikiran yang memenuhi jemaat di Korintus pada saat itu mengatakan bahwa kehidupan adalah semata kehidupan yang saat ini dihidupi di alam semesta, di dunia ini, maka sia-sialah kepercayaan mereka, pengharapan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan bahwa jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jika tidak ada kebangkitan, jika tidak ada kehidupan setelah kita mati di dalam dunia yang berdosa ini, maka sia-sialah pengharapan kita di dalam Kristus bahwa kebangkitan yang memberikan keselamatan bagi kita. Karena sesungguhnya keselamatan dan pengharapan yang ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus tidak hanya adalah pengharapan dan keselamatan di dalam dunia ini, tetapi lebih besar dari itu, kebangkitan dan pengharapan yang ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus adalah juga keselamatan dari maut, dan itu akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal bersama Bapa Surgawi. Sehingga kesamaan dalam kebangkitan Kristus itu bersifat kekal, tidak hanya berlaku di dalam dunia yang sementara ini, di dalam dunia yang berdosa ini. Sehingga di sini Paulus mengatakan bahwa jika tidak ada kebangkitan setelah mati, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah pengharapan orang Kristen atau sia-sialah pengharapan mereka jemaat Korintus. Dan yang ketiga, Paulus juga mengatakan bahwa jika benar-benar tidak ada kebangkitan orang mati dan Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan yang mereka para rasul lakukan. Pemberitaan yang mereka lakukan dengan penuh penderitaan, dengan penuh pergumulan. Bahkan Rasul Paulus kita tahu dia sampai di penjara, dia mati karena memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul adalah pemberitaan tentang kabar keselamatan, tentang pengharapan, keselamatan dari dosa, keselamatan dari maut yang ada dalam Yesus Kristus kepada setiap umatnya, sehingga mereka menjadi percaya, mereka menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati dan Kristus tidak bangkit, maka pemberitaan dan pelayanan para rasul itu dikatakan sebagai hal yang sia-sia. Ini yang Paulus menyatakan sebagai bentuk penyangkalan tentang pemikiran Yunani atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran di dalam firman Allah, kebenaran di dalam iman kepercayaan Kristiani pada saat itu di jemaat di Korintus. Dan setelah Paulus memberikan penyangkalan ini, kemudian Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya Kristus benar-benar bangkit. Di dalam nas pembimbing kita pada pagi hari ini, di situ dikatakan bahwa karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang diawali oleh Adam dan Hawa pada permulaan zaman, di situ Tuhan Allah dengan kemurkaannya untuk manusia dan memberikan
upah dosa itu yaitu adalah maut. Sehingga dikatakan bahwa semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, sebab dosa yang dilakukan oleh manusia atau Adam dan Hawa. Tetapi sesungguhnya kematian itu, maut itu tidak lagi berlaku karena Kristus telah datang dan Kristus telah menggantikan manusia berdosa, dan kebangkitannya adalah tanda keselamatan. Kebangkitannya adalah tanda bahwa maut dan kematian yang adalah upah dari dosa itu tidak lagi berlaku bagi setiap orang yang percaya dalam Yesus Kristus, bagi setiap orang yang percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Paulus menegaskan akan hal ini untuk menyangkal pemikiran-pemikiran hal-hal sesat yang berkembang di dalam kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu. Hal yang berikut yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus, ketika Kristus bangkit sebagai yang suluh, artinya bahwa ketika kita percaya, ketika orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus, ia pun akan terus dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ia pun akan terus dibangkitkan seperti Kristus yang bangkit dari maut. Ia pun akan terus dibangkitkan dan akan mengalami, akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa surgawi. Dan yang terakhir, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa karena Kristus benar-benar bangkit dan karena Kristus benar-benar menang melawan maut dan kematian, maka itulah para rasul bekerja keras, kerja lelah untuk melakukan pemberitaan Injil, untuk melakukan pemberitaan firman, agar setiap umat yang mendengarnya, agar setiap umat yang dilayaninya boleh punya pengharapan akan keselamatan, akan jaminan yang ada di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan firman Tuhan, melalui apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa Kristus benar-benar bangkit dan membawa pengharapan keselamatan bagi kita setiap umat yang percaya kepada-Nya. Dan jika kita pun sudah turut dengan meriah merayakan kebangkitan Yesus Kristus, pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa ada keselamatan, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang dari maut dan juga kematian itu, yang telah bangkit dan menang dari dosa itu? Apakah kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada di dalam kebangkitan? Ataukah justru di dalam kehidupan kita secara kasat mata seolah-olah kita percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus, kita turut memeriahkan segala perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita masih ada dalam kematian, di mana kita masih bergumul dan terikat dengan segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, jika kita percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus, itu memberikan keselamatan, memberikan pengharapan kepada kita. Kita percaya dalam kebangkitan Kristus, itu berarti bahwa kemenangan Kristus, ada kemenangan Kristus atas maut dan kematian. Seharusnya itu juga diikuti dengan kehidupan kita yang mau dibangkitkan dari keberdosaan itu, sehingga tidak lagi nyaman hidup di dalam dosa, tidak lagi nyaman hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan sikap-sikap yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab kalau kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu turut membangkitkan kita, turut memberikan jaminan kebangkitan bagi kita, tetapi kita sendiri dalam kehidupan kita masih nyaman untuk terikat dengan dosa, masih nyaman hidup dalam dosa, masih nyaman melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu ada jaminan keselamatan untuk kita juga? Yang berikut, Bapak, saudara-saudara, yang menjadi perenungan juga untuk kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya di dalam kebangkitan Yesus Kristus ada keselamatan, di mana keselamatan dari maut, adanya hidup kekal bersama dengan Bapa di surga? Atau justru kita sama saja dengan orang-orang Yunani yang mempercayai bahwa kehidupan itu hanyalah kehidupan di dalam alam semesta ini, di dunia yang saat ini tidak ada kehidupan